Pernah ada fase dalam hidup di mana kamu diam, menatap langit, dan bertanya dalam hati, kenapa rasanya berat sekali? Bukan karena kamu tidak berusaha, bukan karena kamu tidak mau bergerak, tapi karena semakin dijalani, semakin terasa seperti memikul sesuatu yang tidak kelihatan. Hutang datang bukan cuma dalam bentuk angka, tapi juga dalam bentuk pikiran yang tidak tenang, dalam bentuk tidur yang gelisah, dalam bentuk rasa takut yang diam-diam menggerogoti. Dan anehnya, semua itu sering terjadi justru saat kamu sedang berusaha jadi orang yang kuat. Kalau kamu sedang ada di titik itu, maka mungkin ini bukan kebetulan kamu sampai di sini. Ada sesuatu yang ingin kamu sadari. Sesuatu yang selama ini mungkin luput, bukan karena kamu tidak tahu, tapi karena tidak pernah benar-benar direnungkan. Bahwa hidup ini tidak hanya berjalan di jalur yang terlihat. Ada jalur lain, jalur yang tidak bisa diukur, tidak bisa dipamerkan, tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Tapi justru jalur itu yang diam-diam menentukan arah hidup seseorang. Orang menyebutnya dengan banyak istilah, tapi di sini kita akan menyebutnya dengan satu nama yang sederhana. Jalur langit bukan sesuatu yang asing, tapi sering terasa jauh. Padahal sebenarnya dekat, sangat dekat, lebih dekat dari apa yang kita kira. Masalahnya bukan pada jaraknya, tapi pada kesadaran kita. Kita sering terlalu sibuk mengejar yang terlihat, sampai lupa memperbaiki yang tidak terlihat. Kita sibuk mencari tambahan penghasilan, tapi lupa memperbaiki hubungan dengan Allah. Kita sibuk menghitung kekurangan, tapi lupa memperbaiki cara meminta. Dan disitulah pelan-pelan hidup terasa berat, bukan karena dunia terlalu keras, tapi karena jalur yang kita tempuh belum sepenuhnya benar. Coba kamu perhatikan dengan jujur. Ada orang yang hidupnya sederhana, tidak terlihat punya banyak, tapi wajahnya tenang, tidurnya nyenyak, dan ketika masalah datang, dia tidak hancur. Sementara di sisi lain, ada yang terlihat punya segalanya, tapi hatinya gelisah, mudah cemas, dan sedikit saja masalah datang, langsung terasa seperti runtuh. Perbedaannya bukan pada jumlah yang dimiliki, tapi pada jalur yang dijalani. Yang satu hanya berjalan di jalur bumi, yang satu lagi sudah mulai menyentuh jalur langit. Dan ini bukan soal siapa yang lebih baik, ini soal siapa yang lebih sadar. Karena jalur langit itu tidak datang dengan suara keras, tidak datang dengan tanda yang mencolok. Ia hadir dalam hal-hal yang sederhana, yang sering kita anggap biasa. Dalam doa yang mungkin dulu hanya sekadar diucapkan, lalu suatu hari menjadi lebih dalam. Dalam sujud yang dulu terasa singkat, lalu suatu hari menjadi tempat paling nyaman untuk pulang. Dalam rasa bersalah yang dulu diabaikan, lalu suatu hari berubah menjadi keinginan untuk memperbaiki diri. Itu semua bukan kebetulan. Itu tanda bahwa seseorang mulai dipanggil untuk naik ke jalur yang berbeda. Jalur yang tidak langsung mengubah keadaan, tapi perlahan mengubah arah. Dan ketika arah sudah berubah, keadaan akan mengikuti. Hutang tidak selalu hilang karena uang yang tiba-tiba datang. Kadang hutang hilang karena cara hidup yang berubah. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk angka besar. Kadang rezeki datang dalam bentuk cukup. Dan cukup itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli. Cukup itu rasa, cukup itu tenang, cukup itu ketika kamu berhenti merasa kurang. Dan itu semua tidak datang dari luar, tapi dari dalam, dari hubungan yang mulai diperbaiki, dari hati yang mulai dilunakkan, dari kesadaran yang mulai tumbuh. Banyak orang tidak sadar bahwa masalah hidup itu bukan cuma soal apa yang terjadi, tapi juga soal bagaimana kita terhubung. Terhubung dengan Allah, karena ketika hubungan itu renggang, hidup terasa berat meskipun semuanya ada. Dan ketika hubungan itu dekat, hidup terasa ringan meskipun tidak semuanya sempurna. Ini bukan teori, ini sesuatu yang bisa dirasakan. Mungkin kamu pernah mengalami satu hari yang biasa saja. Tidak ada uang lebih, tidak ada kabar besar, tapi hatimu tenang. Dan di hari lain, semuanya terlihat baik, tapi hatimu gelisah.
Itu karena yang menentukan bukan keadaan, tapi koneksi. Dan koneksi itu adalah jalur langit. Masalahnya, kita sering lupa merawatnya. Kita ingat Allah saat butuh, tapi lupa saat lapang. Kita datang saat terdesak, tapi menjauh saat lega. Bukan karena kita buruk, tapi karena kita manusia. Dan Allah tahu itu. Makanya jalur langit itu tidak pernah benar-benar tertutup. Selalu ada celah untuk kembali. Selalu ada jalan untuk memperbaiki. Yang dibutuhkan hanya satu hal. Kesadaran. Kesadaran bahwa hidup ini tidak bisa hanya disandarkan pada diri sendiri. Ada titik di mana usaha harus berjalan. Tapi ada juga titik di mana kita harus menyerahkan. Bukan menyerah, tapi menyerahkan. Dan disitulah sesuatu mulai berubah. Pelan-pelan, tanpa disadari. Hidup yang tadinya terasa berat, mulai terasa ringan. Masalah yang tadinya terasa menekan, mulai terasa bisa dihadapi. Dan yang paling aneh, hal-hal baik mulai datang dari arah yang tidak disangka. Bukan karena kita hebat, tapi karena Allah membuka jalan. Dan ketika Allah sudah membuka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Inilah yang sering tidak dipahami. Orang mengira rezeki itu soal kerja keras. Padahal kerja keras hanya salah satu bagian. Ada bagian lain yang jauh lebih dalam, yang tidak terlihat, yang tidak bisa dihitung, yaitu bagaimana hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan itu baik, jalan akan dibukakan. Kalau hubungan itu renggang, jalan terasa sempit. Sesederhana itu, tapi sering dilupakan. Dan mungkin hari ini kamu mulai diingatkan, bukan untuk berubah drastis, bukan untuk langsung sempurna, tapi untuk mulai sadar bahwa ada jalur lain yang bisa kamu tempuh. Jalur yang lebih tenang, jalur yang lebih dalam, jalur yang tidak ramai tapi nyata. Kalau kamu merasa apa yang kamu dengar ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, kalau kamu merasa seperti sedang diingatkan, coba ucapkan amin dalam hatimu. Bukan sekadar kata, tapi sebagai bentuk harapan bahwa hidupmu akan pelan-pelan diarahkan ke jalur yang lebih baik. Karena ini baru awal. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke sesuatu yang lebih dalam. Tentang satu kebiasaan yang sangat sederhana, yang sering dianggap kecil, tapi ternyata menjadi pembuka jalan. Jalur langit tidak selalu dimulai dari hal besar. Justru sering dimulai dari hal yang paling sederhana. Dan dari situlah perubahan pelan-pelan terjadi. Mengalir, tanpa terasa, tapi pasti, dan mungkin, itulah yang sedang kamu butuhkan sekarang. Pelan-pelan kita mulai masuk lebih dalam. Karena setelah seseorang mulai sadar bahwa ada jalur lain dalam hidupnya, biasanya akan muncul satu pertanyaan yang jujur dari dalam hati. Kalau memang ada jalur langit, lalu di mana awalnya? Apa yang harus dilakukan pertama kali? Bukan yang besar, bukan yang rumit, tapi yang benar-benar bisa dijalani. Dan menariknya, jawabannya sering tidak seperti yang dibayangkan. Bukan tentang langsung berubah total. Bukan tentang ibadah yang terlihat luar biasa. Bukan juga tentang sesuatu yang berat, tapi justru sesuatu yang sangat sederhana. Yang sering diremehkan, yang sering ditunda, yang sering dianggap tidak terlalu berpengaruh. Padahal disitulah pintunya. Satu kebiasaan kecil, yang diam-diam bisa mengubah arah hidup seseorang. Yaitu, memperbaiki cara datang kepada Allah. Bukan sekadar datang, tapi benar-benar hadir. Karena selama ini banyak dari kita yang sebenarnya sudah berdoa, sudah sujud, sudah meminta, tapi hati kita tidak benar-benar ada di sana. Lisan kita bergerak, tapi pikiran kemana-mana. Tubuh kita diam, tapi hati kita jauh. Dan tanpa disadari, itulah yang membuat jalur langit terasa seperti tertutup. Bukan karena Allah tidak mendengar, tapi karena kita belum benar-benar mengetuk. Coba kamu bayangkan ini, kalau kamu datang ke seseorang, lalu kamu bicara tanpa benar-benar melihat dia, tanpa benar-benar fokus, tanpa benar-benar merasa butuh. Apakah itu terasa seperti permintaan yang sungguh-sungguh? Begitu juga dengan doa. Doa bukan hanya soal kata, tapi soal rasa. Dan disitulah banyak yang terlewat.
Kita terlalu terbiasa mengulang, tapi lupa menghadirkan. Padahal satu doa yang benar-benar hadir lebih dalam daripada 1000 doa yang hanya lewat di lisan. Dan dari sinilah jalur langit itu mulai terbuka. Bukan karena jumlahnya, tapi karena kehadirannya. Ada orang yang doanya sederhana, tidak panjang, tidak banyak, tapi tulus, dan justru itu yang menembus. Sementara ada yang doanya panjang, indah, lengkap, tapi terasa kosong, dan itu tidak salah, hanya saja belum menyentuh. Karena Allah tidak melihat seberapa banyak yang kita ucapkan, tapi seberapa dalam kita merasa. Di titik ini, mungkin kamu mulai mengingat sesuatu. Momen di mana kamu pernah berdoa dengan sangat jujur, tanpa dibuat-buat, tanpa direncanakan, hanya keluar begitu saja dari dalam hati. Dan anehnya, setelah itu ada rasa lega. Seolah-olah beban yang kamu bawa tidak lagi sepenuhnya di pundakmu. Itulah tanda bahwa kamu baru saja menyentuh jalur langit. Meskipun sebentar, tapi nyata. Dan kabar baiknya, itu bisa diulang. Bahkan bisa dijadikan kebiasaan. Tidak harus lama, tidak harus selalu di waktu tertentu, tapi konsisten. Karena jalur langit itu tidak butuh kesempurnaan. Yang dibutuhkan adalah kejujuran. Kejujuran dalam mengakui bahwa kita lemah, bahwa kita butuh, bahwa kita tidak bisa sendiri. Dan justru disitulah kekuatan mulai tumbuh. Banyak orang takut terlihat lemah di hadapan manusia, tapi lupa bahwa di hadapan Allah, mengakui kelemahan adalah kekuatan. Karena dari situlah pertolongan datang. Pelan-pelan, tanpa disadari, hidup mulai berubah. Bukan langsung besar, bukan langsung drastis, tapi terasa. Masalah yang sama, dihadapi dengan cara yang berbeda. Beban yang sama, terasa lebih ringan. Dan yang paling penting, hati mulai punya tempat untuk pulang. Tidak lagi lari ke sana kemari. Tidak lagi mencari pelampiasan yang sementara. Karena sudah menemukan satu tempat yang benar-benar menenangkan. Dan dari situlah, rezeki mulai mengalir dengan cara yang berbeda. Bukan berarti langsung berlimpah, tapi cukup. Dan cukup itu perlahan menghapus rasa takut. Hutang yang tadinya terasa menumpuk, mulai terasa bisa dihadapi satu persatu. Bukan karena tiba-tiba lunas, tapi karena jalan mulai terbuka. Ada saja cara, ada saja peluang, ada saja pertolongan. Kadang datang dari arah yang tidak terduga. Kadang datang dari hal kecil yang dulu tidak diperhatikan. Dan disitulah kita mulai sadar bahwa selama ini bukan tidak ada jalan, tapi kita belum benar-benar membukanya. Kita sibuk mencari pintu besar, padahal pintu kecil di depan kita belum diketuk. Dan pintu kecil itu adalah kedekatan dengan Allah. Sesederhana itu, tapi sering diabaikan, karena tidak terlihat, tidak bisa diukur, tidak bisa dipamerkan. Tapi efeknya nyata, mengubah cara kita melihat hidup, mengubah cara kita menghadapi masalah, mengubah cara kita memaknai rezeki. Dan tanpa disadari, itu semua berdampak pada keadaan kita. Karena hidup ini bukan hanya tentang apa yang terjadi di luar, tapi juga tentang apa yang terjadi di dalam. Kalau di dalamnya tenang, yang di luar akan lebih mudah dihadapi. Kalau di dalamnya kacau, yang di luar akan terasa lebih berat. Dan jalur langit bekerja dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Makanya perubahan yang datang dari jalur ini tidak selalu terlihat cepat, tapi kuat. Tidak selalu mencolok, tapi bertahan. Dan yang paling indah, perubahan itu terasa alami, tidak dipaksakan, tidak dibuat-buat, tapi mengalir, seperti air yang menemukan jalannya sendiri. Dan di titik ini, mungkin kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan perubahan besar, tapi pergeseran kecil di dalam hati. Seperti ada ruang yang mulai terbuka. Seperti ada harapan yang pelan-pelan tumbuh. Dan itu bukan ilusi. Itu tanda bahwa kamu mulai mendekat. Mendekat ke jalur yang selama ini mungkin terlewat. Kalau kamu sampai di bagian ini, dan kamu merasa ada yang tersentuh, ada yang berubah meskipun sedikit, coba ucapkan amin dalam hatimu.
sebagai tanda bahwa kamu ingin melanjutkan perjalanan ini. Bukan dengan terburu-buru, tapi dengan kesadaran. Karena di bagian berikutnya, kita akan masuk ke sesuatu yang lebih dalam lagi. Bukan hanya tentang bagaimana memulai, tapi tentang apa yang sering tanpa sadar justru menutup jalur langit itu sendiri. Hal-hal kecil yang sering dianggap biasa, tapi diam-diam menjadi penghalang. Dan ketika itu dibuka, hidup bisa berubah dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Pelan-pelan, tapi pasti. Sampai di titik ini, mungkin kamu mulai menyadari satu hal yang sebelumnya tidak terlalu terasa. Bahwa hidup ini ternyata bukan hanya tentang apa yang kita kejar, tapi juga tentang apa yang tanpa sadar kita bawa. Karena setelah seseorang mulai mencoba mendekat, mulai memperbaiki cara datang kepada Allah, biasanya akan muncul satu fase yang cukup dalam. Fase di mana dia mulai bertanya dalam hati, kenapa perubahan itu terasa lambat? Kenapa doa terasa seperti belum sampai? Kenapa jalur langit yang katanya ada, belum sepenuhnya terbuka? Dan disinilah banyak orang berhenti. Bukan karena tidak kuat, tapi karena tidak paham. Padahal masalahnya bukan pada usaha yang kurang. Bukan juga pada doa yang salah. Tapi ada sesuatu yang masih tersimpan. Sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang tanpa sadar menjadi penghalang. Dan penghalang itu sering bukan sesuatu yang besar. Justru hal-hal kecil yang kita anggap sepele, yang kita lakukan berulang, yang kita biarkan begitu saja. Salah satunya adalah apa yang kita simpan di dalam hati. Karena hati itu seperti tempat, kalau penuh dengan sesuatu yang tidak dibersihkan, maka yang baik akan sulit masuk. Bukan karena tidak ada, tapi karena tidak ada ruang. Coba kamu rasakan pelan-pelan, apakah di dalam hati itu masih ada rasa marah yang belum selesai? Rasa kecewa yang terus diingat, rasa iri yang diam-diam muncul, atau bahkan rasa bersalah yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Semua itu tidak terlihat, tidak terdengar, tapi terasa, dan tanpa disadari, itu menjadi beban tambahan, bukan hanya untuk pikiran, tapi juga untuk jalur langit. Karena jalur langit itu bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tapi juga tentang apa yang kita lepaskan. Banyak orang rajin berdoa, rajin beribadah, tapi masih menyimpan sesuatu yang mengganjal. Dan itu membuat aliran terasa terhambat. Bukan karena Allah menjauh, tapi karena hati belum sepenuhnya terbuka. Ini bukan hal yang mudah. Karena menyentuh bagian yang paling dalam. Bagian yang sering kita hindari. Bagian yang tidak ingin kita lihat. Bagian yang kita simpan rapat-rapat. Tapi justru disitulah kuncinya. Melepaskan bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak lagi menggenggam. Memaafkan bukan berarti membenarkan, tapi membebaskan diri dari beban. Dan ketika itu mulai dilakukan, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Hati terasa lebih ringan, pikiran tidak terlalu penuh, dan hidup mulai terasa lebih lapang. Bukan karena masalah hilang, tapi karena kita tidak lagi memikul semuanya sendiri. Dan disitulah jalur langit mulai benar-benar terbuka. Bukan karena kita melakukan sesuatu yang besar, tapi karena kita berhenti menghalangi. Karena seringkali yang menghambat bukan di luar, tapi di dalam. Bukan pada keadaan, tapi pada sikap. Bukan pada rezeki, tapi pada hati. Dan ketika hati mulai bersih, jalannya menjadi lebih jelas. Rezeki yang tadinya terasa jauh, mulai mendekat. Bukan selalu dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kemudahan. Kemudahan untuk berpikir jernih, kemudahan untuk mengambil keputusan, kemudahan untuk melihat peluang. Dan itu semua sangat berharga. Karena dari situlah perubahan nyata terjadi. Hutang yang tadinya terasa menekan, mulai dihadapi dengan tenang. Langkah yang tadinya bingung, mulai terasa terarah. Dan yang paling terasa, rasa takut yang dulu besar, perlahan mengecil. Digantikan dengan sesuatu yang lebih kuat, yaitu percaya. Bukan percaya pada diri sendiri sepenuhnya, tapi percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan. Dan ketika rasa itu tumbuh, hidup berubah.
Bukan karena semuanya jadi mudah, tapi karena kita tidak lagi merasa sendiri. Ada satu kekuatan yang menemani, yang menenangkan, yang menguatkan, dan itu cukup. Cukup untuk melangkah, cukup untuk bertahan, cukup untuk terus berjalan meskipun pelan. Karena jalur langit memang tidak terburu-buru. Ia tidak menjanjikan keajaiban instan, tapi memberikan sesuatu yang lebih dalam, arah yang benar. Dan ketika arah sudah benar, meskipun langkah kecil, akan tetap membawa kita ke tempat yang tepat. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi pasti. Karena yang mengatur bukan kita, tapi Allah. Dan Allah tidak pernah salah dalam menentukan waktu. Di titik ini, coba kamu rasakan lagi. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah masih sama seperti di awal? Atau sudah ada sedikit perubahan? Sedikit saja sudah cukup, karena perubahan besar selalu dimulai dari yang kecil. Dari satu kesadaran, dari satu keputusan, dari satu langkah yang mungkin terlihat sederhana, tapi berdampak panjang. Dan perjalanan ini belum selesai. Justru ini baru benar-benar dimulai. Perjalanan untuk terus memperbaiki, terus membersihkan, terus mendekat, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi lebih sadar. Karena hidup yang tenang bukan milik mereka yang tidak punya masalah, tapi milik mereka yang tahu kemana harus kembali. Dan tempat kembali itu adalah Allah. Kalau kamu sudah sampai di bagian ini, dan kamu merasa ada sesuatu yang berubah, meskipun tidak besar, meskipun tidak langsung terlihat, coba ucapkan amin dalam hatimu, sebagai tanda bahwa kamu siap melanjutkan. Bukan dengan tergesa, tapi dengan yakin, bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil, tidak sia-sia, bahwa setiap doa yang kamu panjatkan, tidak pernah benar-benar hilang, bahwa setiap usaha yang kamu lakukan, akan menemukan jalannya, dan mungkin suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang, lalu tersenyum pelan, karena ternyata, hutang yang dulu terasa berat, sudah tidak lagi ada. Bukan hilang dalam semalam, tapi pergi satu persatu. Seiring dengan perubahan yang kamu jalani, seiring dengan jalur yang kamu pilih, jalur yang tidak terlihat, tapi nyata, jalur yang tidak ramai, tapi pasti, jalur langit yang diam-diam mengubah.